Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Shalom, Dominus vobiscum. Para pendengar, para penonton sekalian yang saya hormati dan saya kasihi, pada kesempatan video saya kali ini, saya mau sharing atau bercerita sedikit tentang pengalaman saya menerjemahkan, membaca dan kemudian menerjemahkan sebuah buku. Nah, di tangan saya ini itu ada sebuah buku hasil terjemahan saya, dan ini adalah buku yang kedua yang hasil terjemahan saya yang berhasil terbit. Sebenarnya sebelum ini, seperti juga sudah saya katakan di video lain sebelumnya, sudah ada beberapa manuskrip, tetapi yang berhasil diterbitkan itu baru dua. Yang pertama itu adalah Redemptoris Missio yang mengalami nasib buruk itu, dan yang kedua itu adalah ini. Judulnya adalah, sayang juga saya terbalik karena memang di video ini memang terbalik begitu ya. Jalan Salib, Jalan Keadilan ya. Ini adalah buku dari seorang teolog Amerika Latin, Leonardo Boff ya, Leonardo Boff. Dia tentu saja menulis dalam bahasa Portugis, tetapi kemudian saya menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia dengan terutama mendasarkan diri pada terjemahan ke dalam bahasa Inggris, yang dalam bahasa Inggris itu judulnya adalah Way of the Cross, Way of Justice. Sekali lagi, Way of the Cross, Way of Justice, yang kemudian saya terjemahkan menjadi Jalan Salib, Jalan Keadilan. Saya mengenal Leonardo Boff ini. Nama Leonardo Boff ini memang terkenal sekali, setidak-tidaknya di kalangan Fransiskan itu pada tahun 1981 ketika saya tamat dari seminari Pius ke-12 Kisol SMA. Kemudian saya masuk ke dalam postulan pendidikan awal, postulan OFM di Biara Santo Yosef Pagal, Manggarai ya. Nah, pada saat itulah saya mengenal nama Leonardo Boff ini. Hanya sekedar mendengar ya, karena disebutkan oleh beberapa senior, pastor-pastor, wah ini seorang teolog Fransiskan. Waktu itu dia masih OFM ya, masih OFM, masih menyandang nama titel OFM di belakang namanya. Nah, kemudian ketika saya masuk ke kuliah lanjutan di Sekolah Tinggi Filsafat Udayana, Jakarta, tentu pengenalan saya semakin lebih jauh, semakin lebih mendalam. Pertama, oleh karena saya makin banyak membaca artikel-artikel yang dia tulis, yang terbit di konsilium ataupun di berbagai jurnal-jurnal lain, jurnal-jurnal berbahasa Inggris lainnya. Kemudian masih sekitar tahun 83-84 atau persisnya 84, itu ada seorang teolog, pastor muda, saya kira seorang pastor Projo Itali, mungkin Roma kali ya, tapi dia berdarah Yahudi yang mungkin sedang melaksanakan semacam the sabbatical year, dan dia tinggal beberapa waktu lamanya di Provinsi Jalat OFM di Jakarta. Dan rupanya dia juga seorang yang ahli teologi pembebasan ya, yang menekuni secara khusus teologi pembebasan, sehingga kemudian kehadiran pastor muda ini yang energik ini dan juga cakep, pintar gitu ya, itu oleh OFM, oleh pimpinan OFM, saya kira terutama dalam hal ini waktu itu adalah Pater Alex Lanur OFM sebagai magister filosofan waktu itu, diajak untuk kemudian mendiskusikan sesuatu tentang teologi pembebasan ya. Akhirnya memang kemudian kita lihat bahwa dia men-sharingkan sesuatu tentang teologi pembebasan kepada kami. Kemudian tahun 1986
saya juga mendalami secara pribadi mengenai teologi pembebasan itu, dan bahkan berhasil juga menulis sebuah artikel ringan, artikel sederhana begitu untuk sebuah majalah bulanan waktu itu namanya Busos, Buletin Sosial. Saya kira itu diterbitkan oleh Komsos Keuskupan Surabaya, ya, Buletin Busos. Saya tulis tentang teologi pembebasan. Nah, kemudian tahun 1987 kekaguman saya terhadap Leonardo Boff itu semakin menjadi-jadi, ya, makin tinggi, karena dia makin banyak menulis refleksi teologi, baik itu yang berkaitan dengan kefransiskanan maupun yang berkaitan dengan masalah ekologi, krisis ekologi, ya. Oleh karena itu sekali lagi makin banyak membaca Leonardo Boff. Nah, salah satu yang menarik perhatian saya itu adalah buku yang akhirnya saya terjemahkan itu, Way of the Cross and Way of Justice. Saya lupa di mana saya meletakkan fotokopi bahasa Inggrisnya itu, saya tidak temukan, tapi yang saya pegang sekarang adalah hasil terjemahan saya, ya. Dan itu saya menerjemahkannya itu tahun 88, ya. Waktu itu saya masih dalam biara, dan saya rasa mungkin juga Leonardo Boff waktu itu masih seorang Fransiskan. Setahu seingat saya, barangkali di atas tahun 90-an, dia kemudian karena satu dan lain hal, dia meninggalkan ordo atau dipaksa untuk meninggalkan ordo, sehingga kemudian dia menjadi seorang awam, teolog awam. Tapi saya kira dia tetap Fransiskan, ya. Oke, saya kembali ke buku ini. Saya terjemahkan pada tahun 1988, ya. Kemudian saya setelah selesai, kemudian saya konsultasikan ke Pater Martin Harun OFM, terutama berkaitan dengan bahasa, gitu, ya, dan juga konten begitu. Setelah lolos dari situ, Pater Martin mengatakan oke, ini bisa diteruskan. Begitu juga dorongan dari Pater Lawrence Bagus, waktu itu masih hidup dan masih OFM. Dia juga kemudian memberi dukungan karena merasa bahwa ini buku terjemahan saya itu bagus. Begitu juga dua kawan saya, kawan angkatan saya, yaitu Pater Peter Aman, waktu itu masih frater sebenarnya ketika saya sama-sama masih frater, dan juga Monsignor Pascalis Bruno Syukur. Kedua orang ini kemudian juga memberi dukungan kepada saya, sehingga pada tahun 90 saya memberanikan diri untuk mengirim manuskrip saya ini ke penerbit Canisius, dan puji Tuhan tahun 92 buku ini kemudian terbit. Cetakan pertama itu tahun 1992. Kalau buku yang pertama kemarin itu Redemptoris Missio itu Juni 1991, maka ini juga sekitar setahun kemudian, sekitar April atau Mei atau Juni 1992 buku ini terbit. Nah, saya kira saya tidak usah mengatakan betapa saya sangat senang, sangat bangga, sangat bahagia dengan sukses dengan pencapaian itu. Ada buku yang kemudian diterbitkan sebagai hasil karya terjemahan, dan bahkan kalau yang ini sedikit banyak ada unsur saluran rada bebas di sana sini, ya, di sana sini. Jadi ada adaptasi yang luar biasa yang saya lakukan, sehingga tidak seluruhnya menjadi tanggung jawab Boff sebenarnya, tapi juga bagian itu dari kreativitas berpikir saya sendiri, kreativitas berteologi saya sendiri. Nah, sisa dari video saya ini, saya sebenarnya hanya mau men-sharingkan keunikan buku ini apa, gitu, sehingga perlu diceritakan dalam sebuah video YouTube begitu, ya. Nah, saya mencatat di sini ada dua keunikan buku ini.
Jadi yang pertama adalah eh, ini kan judulnya Jalan Salib. Nah, yang kita bayangkan dengan Jalan Salib kan berarti buku doa ya. Jadi ada setiap hari Jumat pada masa Prapaskah, masa puasa dan pantang, umat Katolik itu akan selalu melaksanakan ibadat yang disebut ibadat devosional yang disebut Jalan Salib, di mana orang mengenangkan semacam Via Dolorosa, sengsara ya, sengsara wafat Yesus gitu ya. Jadi itu buku doa gitu ya. Tapi ternyata ini bukan buku doa, melainkan buku teologi gitu ya. Jadi teologi, walaupun mungkin kemudian Bob sendiri mengatakan ini teologi doa ya, atau doa teologis, sesuatu yang agak rumit sebenarnya, tapi oke lah, saya tidak akan lebih jauh ngomong tentang itu. Tapi yang jelas bahwa bukan buku Jalan Salib konvensional yang kita kenal. Saya kira kita tidak akan banyak terbantu untuk menjalankan ibadat Jalan Salib kalau memakai buku ini gitu ya. Karena ini teologi sekali ya. Memang di sana sini ada unsur yang sedikit beribadahnya, devosional, tetapi umumnya itu adalah teologi. Itu satu. Yang kedua, buku ibadat salib, Jalan Salib, doa kita yang kita pakai setiap hari Jumat pada masa Prapaskah dan kemudian pada istilahnya itu puncaknya pada Jumat Agung, itu biasanya itu ada 14 stasi. Ya, dari stasi Yesus itu dijatuhi hukuman mati dan seterusnya sampai kepada Yesus dimakamkan. Begitu. Ya, udah selesai di situ kita ya. Nah, buku ini tidak berhenti pada stasi ke-14, Yesus dimakamkan, melainkan dia mempunyai stasi ke-15, yaitu Yesus bangkit. Nah, itu keunikan yang lain yang menurut saya sangat menarik ya. Kemudian keunikan lain lagi dari buku ini ialah bahwa setiap stasi dari 15 stasi itu selalu terdiri atas 2 bagian. Itu karena ada kaitan dengan paham atau ya cara pandang Bob tentang teologi. Bob selalu berkata setidak-tidaknya dalam buku ini, ketika kita melakukan aktivitas berteologi, maka aktivitas berteologi kita itu harus selalu memakai 2 mata. Mata yang satu yang memandang ke masa silam, mata yang lain itu adalah mata yang memandang ke masa kini. Nah, dia sebut dengan istilah ante et retro oculata ya. Jadi mata yang ya melihat ke masa silam, mata yang satu, tapi juga sekaligus melihat ke dinamika perwujudan teologi itu, perwujudan iman itu sekarang dan di sini. Mata yang kedua, yang ante et retro oculata. Nah, terkait dengan adanya 2 mata itu, maka setiap stasi dari 15 stasi ini itu selalu ada 2 ya. Jadi satu adalah dikatakan itu pada waktu itu ya. Jadi itu kalau dalam bahasa Inggris itu then, pada waktu itu. Jadi melukiskan apa yang terjadi dulu ya ketika Yesus menderita gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ya, setiap stasi itu ya dewasa ini atau now. Jadi kontras antara then and now, pada waktu itu dan dewasa ini sekarang gitu ya. Kontras itu, dan kata Bob itu kita harus berimbang di antara 2 cara pandang itu ya. Pada waktu itu dan sekarang gitu ya. Oke. Dan kita tidak bisa hanya fokus ke masa silam saja, kata Leonardo Boff, melainkan harus juga fokus ke masa kini gitu ya. Nah, sebelum saya tutup, ada baiknya saya baca 2 sisi dari masing-masing, atau setidak-tidaknya ya kalau bisa 15, tapi ya kita lihat nanti durasi videonya. Perhentian 1,
Yesus dihukum mati. Pada waktu itu, Yesus dihukum mati. Dewasa ini, now, Yesus masih juga dihukum mati. Itu stasi 1. Stasi kedua atau perhentian kedua, judulnya Yesus memanggul salibnya. Pada waktu itu, dan Yesus memanggul salibnya. Dewasa ini atau sekarang, now, Yesus masih terus memanggul salibnya. Perhentian ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Maaf, kembali lagi pada waktu itu. Dan Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Dewasa ini, now, sekarang, Yesus masih jatuh juga. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan bundanya. Kontras lagi, pada waktu itu, Yesus berjumpa dengan bundanya. Dewasa ini, Yesus masih berjumpa dengan bundanya. Perhentian kelima, Yesus ditolong oleh Simon dari Kirene. Kontras, pada waktu itu, Simon dari Kirene membantu Yesus. Dewasa ini, Simon terus memberikan bantuan. Perhentian keenam, Veronika mengusap wajah Yesus. Kontras, pada waktu itu, Veronika mengusap wajah Yesus. Dewasa ini, Veronika masih terus mengusap wajah Yesus. Perhentian ketujuh, Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kontras, pada waktu itu, Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Dewasa ini, Yesus masih jatuh juga dan jatuh lagi. Perhentian ke-8, Yesus menghibur wanita Yerusalem. Kontras, pada waktu itu, wanita-wanita menangisi Yesus. Dewasa ini, para wanita masih saja menangisi Yesus. Perhentian ke-9, Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Kontras, pada waktu itu, Yesus jatuh lagi. Dewasa ini, Yesus masih saja jatuh dan jatuh lagi. Perhentian ke-10, pakaian Yesus ditanggalkan. Kontras, pada waktu itu, pakaian Yesus ditanggalkan. Dewasa ini, Yesus masih terus ditelanjangi. Perhentian ke-11, Yesus dipaku pada kayu salib. Kontras, pada waktu itu, Yesus dipaku pada kayu salib. Dewasa ini, Yesus masih terpaku pada salib. Perhentian yang ke-12, Yesus wafat di salib. Kontras, pada waktu itu, Yesus wafat dan tergantung di salib. Dewasa ini, Yesus masih wafat di kayu salib. Perhentian ke-13, Yesus diturunkan dari salib. Pada waktu itu, Maria meratapi anaknya. Dewasa ini, Maria masih terus meratapi anak-anaknya. Perhentian ke-14, Yesus dimakamkan. Pada waktu itu, Yesus dimakamkan. Kontras, dewasa ini, Yesus masih tetap dikuburkan. Dan terakhir, Yesus, perhentian ke-15, Yesus bangkit ke kehidupan dalam kepenuhannya. Pada waktu itu, kontras, kebangkitan Yesus berarti menangnya keadilan. Dewasa ini, kebangkitan itu sedang terjadi. Ya, begitu deskripsinya. Tapi saya kira saya mau menutup video ini dengan membaca salah satu stasi, tetapi bukan kontras dulu dan kini, tapi salah satu dari kininya, ya, salah satu dari kininya. Itu saya ambil dari perhentian ke-6. Perhentian ke-6, Veronika mengusap wajah Yesus. Saya tidak akan membaca mengenai pada waktu itunya, melainkan terutama dewasa ini. Baik, saya mulai. Veronika masih terus mengusap wajah Yesus. Orang-orang saleh akan selalu bertanya, di manakah kita menemukan Allah? Agama-agama menyebutkan tempat utama dan situasi istimewa yang memungkinkan kita bersua dengan Allah. Misalnya doa, hidup batinia, gaya hidup sederhana, dan mati raga, asketisme, dan pelayanan tanpa pamrih kepada sesama manusia. Orang-orang Kristen mengetahui bahwa mereka bertemu dengan Allah dalam gereja, dalam sakramen-sakramen,
dalam sabda suci yang ada dalam kitab suci. Maaf, dan dalam pertemuan cinta serta persaudaraan dengan sesama. Pertanyaan seperti itu masuk akal, jawabannya pun mengena. Tetapi Yesus mengatakan bahwa pertanyaan yang dasariah ialah, di manakah Allah sendiri ingin dijumpai oleh manusia? Saya ulang, di manakah Allah sendiri ingin dijumpai oleh manusia? Allah ingin memusatkan kehadirannya pada situasi-situasi tertentu yang istimewa. Jika kita tidak bertemu dengan Dia di sana, tempat Dia mau hadir, maka kita tidak hanya tidak berjumpa dengan Dia, tetapi juga tidak bersatu dengan Allah sejati, yaitu Allah Yesus Kristus. Pertama-tama, Allah ingin dijumpai dalam diri Yesus Kristus. Di dunia ini, Yesus adalah manusia lemah dan tidak berdaya, sedemikian lemah dan tidak berdayanya, sampai-sampai menjadi batu sandungan bagi manusia lain. Dalam Yesus kita berhadapan dengan putra abadi Allah, dengan hakikat ilahi itu sendiri, yang hidup dalam batas-batas kemanusiaan, yang tampaknya tiada berarti. Menolak Yesus berarti menolak Allah sendiri, sebab Yesus adalah Allah yang hadir secara paling dekat, paling intim dengan manusia. Kedua, kita berjumpa dengan Allah dalam hidup dan wajah orang-orang yang rendah dan tertindas. Allah ingin dikenal dan dilayani dalam diri mereka. Allah mau menampakkan dirinya dalam wajah orang yang dihina dan tertindas. Pertama-tama, orang tertindas yang mengajukan protes. Situasi ini bertentangan dengan kehendak Allah dan ditolak oleh setiap orang yang melindungi jejak terkecil dari kemanusiaan. Situasi itu mesti diperbaiki ataupun diatasi. Lagi pula, orang yang terhina dan tertindas adalah orang yang memiliki pengharapan yang besar, yang terwujud dalam tuntutan akan keadilan. Mereka berharap akan memperoleh kembali martabatnya yang terinjak-injak. Untuk itu mereka mengharapkan bantuan dari surga, dari bumi, dari sesama manusia, dan juga dari Allah. Allah mengetahui bahwa harapan dan tuntutan keadilan tidak mudah dipadamkan. Karena itu Dia menyerupakan dirinya dengan orang yang tertindas. Kita menemukan wajah Allah dalam wajah-wajah mereka itu. Jika kita mau melayani Allah yang sejati, bukan hanya menyembah berhala saja, entah itu berhala kesenangan, kekayaan, agama, egoisme, atau bahkan gambaran kita sendiri tentang kemurnian etis, kita mesti mencontoh apa yang telah dilakukan Veronica. Kita harus menerobos lingkaran egoisme kita dan mulai memperhatikan wajah sesama kita yang berlumuran darah, sebab mereka adalah tanda utama kehadiran Allah, tanda dan sarana realitas ilahi yang azali, otentik. Jika kita tidak ambil bagian dalam kehidupan orang yang tertindas, kita tidak ambil bagian dalam kehidupan Allah. Berabad-abad kemudian, sadar Veronica mengingatkan kita akan wajah putra manusia sebagai hamba yang menderita. Tatkala kita mengusap wajah sesama kita yang hidupnya bagaikan kisah sengsara yang menyedihkan, kita sebenarnya sedang mengusap wajah Yesus. Yesus senantiasa menunjukkan wajahnya yang menderita kepada manusia yang tahu menaruh rasa iba penuh cinta. Demikian, terima kasih. Salam, salam damai, Dominus vobiscum. Amin.